Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung agar kita diberi petunjuk di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pecinta sastra, baik guru, siswa maupun mahasiswa yang lagi mempelajari puisi atau menyukai puisi. Pada kesempatan ini saya ingin memberi tutorial bagaimana kita menilai karya sastra puisi kita. Nah, tentu kita melihatnya dari unsur intrinsik yang membangun. Kalau pada konten terdahulu saya pernah memberikan tutorial berkaitan dengan bagaimana menilai pantun, bagaimana menilai syair, dan sekarang kesempatannya bagaimana kita menilai sebuah karya puisi tidak berpola atau dikenal dengan puisi bebas. Kita tahu bahwa puisi bebas atau puisi tidak berpola itu dipelopori oleh Khairil Anwar. Dan pada konten saya berkaitan dengan materi pembelajaran di TAS TV, saya sudah jelaskan apa saja yang dibebaskan oleh Khairil Anwar atau pola apa saja yang tidak diikuti oleh Khairil Anwar. Nah, tentu itu juga jadi pertimbangan kita untuk memberikan peskoran. Saudara sekalian, saya masih menggunakan skor 1 dan 0. Artinya 1 kalau keberadaan dari unsur intrinsik itu ada, dan 0 kalau tidak ada. Nah, ini pertimbangan saya adalah bagaimana kita supaya bisa secara kuantitas melihat unsur-unsur itu menjadi sebuah kekuatan dari sebuah puisi. Apakah itu puisi berpola maupun puisi tidak berpola. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa ada bentuk penilaian yang sama dengan pantun dan syair. Yaitu yang pertama kita bicara tema. Tema itu ada tema mayor dan ada tema minor. Lalu di puisi bebas ini otomatis juga ada tema. Dan kita juga harus melihat tema mayornya apa, tema minornya apa. Semakin panjang puisi itu, ada kemungkinan semakin banyak tema minornya. Nah, tema itu kemungkinan semakin besar skornya. Jadi, kalau dilihat keunggulan puisi yang panjang dengan yang pendek, salah satu adalah di unsur temanya. Kemungkinan tema minor akan lebih banyak kita jumpai pada puisi yang panjang. Itu logikanya begitu. Berarti setiap kita jumpa tema, yang jelas tema mayor itu udah jelas ada 1 poin. Tapi tema minor, setiap kita jumpa tema minor sesuai dengan interpretasi kita, maka kita akan beri nilai 1. Semakin banyak tema minornya, semakin baik puisi itu. Karena semakin dapat melibatkan orang lain dengan tema-tema minor. Karena orang merasa tema-tema minor itu mewakili apa yang diinginkannya. Nah, kemudian berkaitan dengan amanat, juga halnya sama. Berlaku hukumannya sama dengan penilaian pantun, penilaian syair. Apa itu? Ya, amanat itu ada amanat tersurat, ada amanat tersirat. Kita cari dulu amanat tersuratnya. Karena itu real. Nah, lalu kita beri poin berapa amanat tersuratnya, dan lalu baru kita bicara amanat tersiratnya.
Amanat tersirat itu kita dapati dari kemampuan kita menginterpretasi. Bisa jadi seseorang hanya memperoleh satu amanat tersirat, sementara pada puisi yang sama, sementara orang lain akan mampu mengambil amanat tersirat itu lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, dan sebagainya. Tentu akan terjadi perbedaan perskoran karena kemampuan dia menginterpretasi puisi itu. Dan ini tidak jadi persoalan. Berarti bagi orang yang menemukan amanat tersirat itu lebih banyak, dia mendapat faedah dari puisi itu lebih baik. Nah, lalu bagaimana perskornya? Juga tetap. Setiap amanat tersurat kita beri skor 1. Kalau ada 5 amanat tersurat, maka skornya akan 5. Lalu kita tambahkan dengan amanat tersirat. Nah, kalau dapat, kita tidak dulu menggabungkan jumlah amanat tersurat dan tersirat. Harus ada sisi pemisahnya. Walaupun kita penting ada gabungannya. Jadi kita bisa buat lajur terpisah dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini puisi keunggulannya pada amanat tersirat atau amanat tersurat. Itu membandingkannya. Misalnya begini, pada amanat tersurat kita hanya dapat 2. Tetapi pada amanat tersirat, dari interpretasi kita, bisa kita dapat 5. Berarti puisi ini andalannya pada amanat tersirat. Nah, itu yang input yang kita peroleh dari perskoran itu. Berarti kita sudah bicara amanat. Saudara sekalian, lalu bagaimana dengan pola lari atau pola baris? Pola lari ini kan puisinya puisi bebas, puisi tidak berpola. Nah, kita perlu membuat pertimbangan. Kalau seandainya dia mengacu kepada pola lari puisi bebas, tidak ada polanya, berarti tidak mengikuti aturan 4 hingga 5, maka kita beri nilai 0. Karena tidak mungkin kita beri nilai kalau misalnya 1 atau 2 atau 3 kata. Apalagi jumlah kata yang sedikit bisa jadi tidak memenuhi syarat suku kata. Akan tetapi kalau larinya mengikuti aturan puisi berpola, jumlah katanya 4 hingga 5, atau jumlah suku katanya mencapai 8 sampai 12 suku kata, maka kita beri skor 1. Berarti kita tetap menggunakan perskoran. Lalu bagaimana pula dengan bait? Ya, kalau dengan bait itu juga halnya yang sama kita lakukan. Misalnya, kalau seandainya pola bait itu mengacu pada lari yang mendukung, misalnya begini, pada dia konsisten ada setiap lari itu cenderung kepada 4 hingga 5 kata. Kemudian kita sudah kasih poin, tapi kita lihat jumlah katanya itu dalam satu bait ada 5 lari. Nah, maka dia mengikuti pola puisi berpola, yaitu disadari atau tidak, maka dia kategorinya queen. Nah, kita bisa berikan nilai skor 1. Tapi kalau tidak ada sama sekali, artinya kecenderungan ke bentuk queen, misalnya ada lirik yang ada lari yang jumlah katanya tidak memenuhi syarat sebagai queen, maka kita tidak beri dia nilai. Artinya begini, kalau misalnya dia satu pola, memang ini puisi bebas, tapi dia satu pola, katakanlah misalnya dia hanya setiap kata itu ada 5, setiap lari itu ada 5 kata, dan itu terpola semuanya. Ini puisi bebas, kebetulan terpola semuanya.
dan kita bisa mengindikasikan dia masuk dalam puisi berpola yang mana, maka kita akan kasih nilai poin 1. Begitu juga rima. Kalau seandainya ada kecenderungan rimanya itu, ya tapi kita tahu puisi apa itu polanya ada kecenderungan rima patah. Dalam satu bait kecenderungan sama, pola bunyi akhirnya dapat kita kasih poin 1. Dan begitu juga kalau kita beri nilai misalnya pada rima tengah satu baris, sama seperti kita memberi nilai rima pada pantun dan syair. Di awal, di tengah, di akhir kita jumpai. Nah, dia punya pola rima, tidak harus AA atau AB. Jadi kita misalnya kembar, kita bisa kasih nilai poin 1. Setiap rima itu kita kasih nilai 1. Apakah satu larik, tetap kita kasih nilai poin 1. Nah, saudara-saudara sekalian, itu bicara tentang rima, bicara tentang bait, bicara tentang larik. Dan itu yang dibebaskan. Otomatis kaisura tidak bisa kita nilai, ritim tidak bisa kita nilai, karena pada syair dan pada pantun pun tidak kita nilai. Walaupun itu jadi unsur intrinsik. Lalu ada apa lagi? Ada diksi, pilihan kata. Pilihan kata ini bisa satu kata, bisa dua kata. Nah, kita tahu diksi ini perannya sebagai apa? Yang pertama, membangun metafor. Lalu apakah diksi ini mampu tidak dia membangun metafor? Kalau mampu, maka untuk diksi ini kita kasih nilai 1. Lalu diksi ini juga dia bermakna konotasi. Apakah dia menyajikan makna konotasi? Kalau iya, maka kita kasih nilai 1. Berarti sudah 2 nilai diksinya. Lalu apalagi? Apakah diksi ini bahagian dari membentuk rima? Kalau memang, maka kita kasih poin lagi 1. Berarti sudah 4. Sudah 3 diksi yang kita kategorikan dari penilai itu, yaitu metafor, membangun metafor, kemudian membangun makna konotasi, kemudian membangun rima. Nah, kemudian apa lagi? Karena ada unsur intriksi itu citraan. Apakah diksi ini juga membangun citraan? Kalau membangun citraan, maka kita akan kasih poin lagi 1. Berarti untuk diksi ini, karena peran diksi ini ada 4, maka maksimal bisa kita kasih 1 diksi itu poinnya 4. Nah, berapa diksi kita bisa jumpai pada puisi tidak berpola? 5 misalnya. Misalnya ada 5 diksi, tapi tentulah skornya tidak bisa sama. Kedudukannya berbeda-beda. Kita lihat kedudukannya. Apakah memenuhi syarat itu 4 syarat tadi? Pertama, membangun metafor. Yang kedua, maknanya itu makna konotasi. Yang ketiga, dia membangun rima. Yang keempat, dia membangun citraan. Nah, kalau itu, maka rata-rata kita kasih nilai skor 4. Tapi kalau tidak, maka kita kasih nilai 3. Nah, ini cara kita melihat puisi tidak berpola. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok kita masih menilai dari pola-pola larik, pola-pola bait, pola-pola rima? Ya, kita mengatakan bahwa puisi bebas itu tidak hanya sekedar bebas, tapi sebetulnya ada pengaruh puisi lama atau puisi berpola pada puisi tidak berpola, sedikit banyaknya. Nah, dari skor itu kita bisa mengatakan bahwa puisi tidak berpola yang kita nilai ini terpengaruh kemana? Ya, kalau kita lihat dari larik jumlah katanya,
Berarti secara umum kita mengatakan bahwa dia masih terpengaruh dengan puisi berpola. Lalu kalau kita jumpai lagi baitnya itu ada sampiran, maka persoalannya lain lagi. Maka dia terpengaruh puisi berpola pantun. Begitu juga kalau kita melihat kalau dia puisi itu ada kaitannya dengan isinya hikayat, maka kita akan mengatakan puisi itu dia berpola atau terpengaruh dengan syair. Begitulah artinya kenapa kita memahami puisi berpola, dan dari puisi berpola itu kita bisa menyenter, kita bisa menilai sebuah puisi itu terikat atau terpengaruh atau tidak, disadari atau tidak, karena kebudayaan ini kan saling mempengaruhi. Budaya yang lama sulit untuk ditinggalkan, sementara budaya yang baru itu ada pembaharuan, melakukan pembaharuan. Dari titik tolaknya jelas dari budaya yang lama. Begitulah cara pemahaman kita. Saudara-saudara sekalian, nah dari sini kita bisa menangkap bahwa panjang pendeknya puisi itu juga berpengaruh dengan skor, berpengaruh dengan amanat yang mau disampaikan, berpengaruh dengan diksi yang dipakai, berpengaruh dengan tema minor yang dilakukan. Nah, lalu ada lagi unsur di luar kriteria unsur intrinsik dari sebuah puisi tidak berpola ini, yaitu unsur bagaimana kita menilai satu poin berkaitan dengan kalau dalam komposisi kita mengenal namanya paragraf, tapi kalau di sini kita mengenal namanya bait. Apakah bait itu dibuat unity atau tidak? Artinya satu bait itu disusun mempunyai satu gagasan atau dua gagasan atau lebih. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa kekuatan bait dalam puisi tidak berpola ini itu bisa kita lihat dari gagasan yang disampaikan dalam satu bait. Karena dalam menulis bait bagi puisi puisi tidak berpola ini bukan seenaknya. Ada pertimbangannya. Pertimbangannya itu adalah bagaimana satu kesatuan ide dapat disampaikan dalam satu bait. Seperti halnya juga kita bicara tentang paragraf. Karena sekali lagi bait dalam puisi itu bisa kita analogikan sebagai paragraf dalam bentuk komposisi yang lain. Jadi aturan-aturan paragraf meskipun tidak bisa secara real penerapannya, tetap kita pakai pada penulisan bait. Nah, ini membuktikan bahwa membangun bait tidak sembarangan. Tidak seenaknya saja. Ketika enak, kita rasa bosan, kita buat baitnya. Atau kalau kita merasa masih asik, puisi itu tidak kita buat bait. Malahan dia sudah tidak unity lagi. Ada 2-3 gagasan di dalamnya. Jadi sekali lagi kita simpulkan, kalau puisi bebas itu dia unity, maka kita kasih atau satu gagasan dalam satu bait itu, maka satu bait itu kita kasih nilai skor 1. Lalu apakah koheren? Nah, koheren juga sama dengan saya katakan. Kalau dalam teknik koheren di paragraf itu ada beberapa cara yang bisa kita bangun, walaupun itu tidak mutlak. Misalnya gunakan kata kunci, gunakan kata ganti, gunakan kata transisi agar atau kalimat-kalimat berikutnya itu berkesinambungan rasanya. Tetapi baik secara eksplisit maupun secara implisit kita bisa tafsirkan karena dia unity, kesinambungan
lari itu pun kita pertimbangkan apakah lari itu koheren atau tidak. Nah, kalau dia koheren, maka kita akan poin lagi 1. Berarti ada 2 poin dari bait yang kita ambil, kita skor, dan ini perlu diingat karena ini bukan ada unsur intrinsiknya, ini unsur teknisnya dari membicarakan kualitas sebuah karya sastra. Nah, begitulah tutorial saya. Berarti kita sudah, yang kita nilai itu adalah tema, amanat, pola larik, pola bait, pola rima, diksi, dan kualitas baitnya. Nah, demikianlah, semoga Anda paham dan ini dapat diterapkan untuk menentukan sebuah karya itu, baik itu puisi bebas, itu berkualitas atau tidak. Dengan demikian kita bisa melihat unsur-unsur apa saja yang menjadi andalan, yang menonjol di salah satu puisi tidak berpola atau dikategorikan puisi bebas. Akan mempraktekkan bagaimana cara menilai puisi bebas dengan contohnya. Dalam penilaian puisi bebas itu ada 8 aspek penilaian, yaitu tema mayor, tema minor, amanat tersurat, amanat tersirat, pola larik, pola bait, pola rima, dan diksi. Untuk contoh puisinya, menggunakan puisi berjudul Krematorium Matahari karya Sony Farid Maulana, yang puisinya itu bergetar jaringan urat syaraf yang kau arsir di sekujur tubuh dengan halus tanganmu. Sorot matamu, sekalipun tampak berkabut terasa api, mencairkan darahku yang beku. Bagi dinding kelam membatu. Oh, dusta yang mengang di hati, alangkah racun bagai kata-kata berbunga, mekar saku baju dan celana, syarat berutang juga, alamat terlupa. Aku tahu, maut belayar di situ, memulas langit dengan warna lipstik yang aneh. Dan di lantai ini, di ruangan yang syarat dengan musik, cahaya tampak berlintas, mengerat gigi mataku. Kita akan menilai dari tema mayornya. Dalam tema mayor puisi yang berjudul Krematorium Matahari, itu terdapat 2, yaitu dunia malam dan perempuan penghibur yang membawa dusta. Sehingga kita dapat memberi skor itu 2, karena bila ada satu unsur di dalam sebuah puisi bebas itu diberi nilai 1, dan bila tidak ada maka di 0. Oke, kita lanjut ke tema minornya. Dalam tema minornya terdapat 2 juga, aku yang tergoda dan sosok aku yang mengetahui dusta. Sehingga tema minornya diberi nilai 2 juga. Kemudian yang ketiga, ini amanat tersurat. Amanat tersurat ada yang terdapat dalam puisi ini. Ada 2, tentang kamu. Ini perempuan yang membawa dusta pada tokoh aku, dan juga perempuan penghibur yang membawa racun pada aku. Sehingga untuk amanat tersiratnya, amanat tersuratnya itu ada 2, sedangkan tersiratnya ada 1. Ini kalau amanat tersirat menceritakan tokoh aku yang mengetahui akan dusta, akan perempuan penghibur tetapi tetap mengikuti nafsu. Sehingga untuk amanat tersurat dapat diberi nilai 2, sedangkan amanat tersirat diberi nilai 1. Kemudian untuk pola larik, di dalam puisi bebas, walaupun ini puisi bebas, tetapi dalam nilainya kita juga bisa menerapkan
kecenderungan pada puisi umumnya, yaitu 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Sehingga kita bisa menilai puisi bebas ini apakah masuk ke dalam kecenderungan teori puisi. Kita pada larik pertama itu ada 4 suku kata dengan 4 kata dengan 10 suku kata. Sehingga ini masuk ke dalam penilaian dan bisa diberi nilai 1. Ke larik kedua itu ada 9 kata dan 17 suku kata. Ini berlebih dan tidak dapat dinilai alias 0. Kita masuk larik kedua, 7 kata dan 19 suku kata, sehingga juga tidak termasuk. Dan kita masuk ke larik keempat, mencairkan darahku yang beku, 4 suku kata dan 4 kata dan 10 suku kata. Ini masuk penilaian. Kemudian kita masuk ke bait kedua, pada larik pertamanya, berinding kelam membatu, 4 kata dan 9 suku kata, dan ini masuk penilaian. Sehingga diberi nilai 3. Oh, dusta yang mengambang di hati, 6 kata dan 10 suku kata. Sehingga di katanya ini berlebih, tapi suku katanya masuk, sehingga masuk penilaian 1. Kemudian kita masuk ke larik ketiga dalam bait kedua. Al-racun bagai kata-kata berbunga, 6 kata dan 14 suku kata. Ini tidak termasuk. Lanjut ke larik berikutnya. Mekar risahku baju dan celana, 6 kata dan 11 suku kata. Nah, ini masuk karena pada suku katanya kecenderungannya itu masuk, sehingga dapat diberi nilai 1 dan nilai skornya adalah 5. Kita masuk lagi. Syarat bon utang juga alamat terlupa, 6 kata dan 13 suku kata. Ini termasuk. Kita masuk ke bait ketiga. Pada larik pertama itu 6 kata dan 12 suku kata. Ini masuk ke suku katanya dan diberi nilai 1. 7 kata dan 14 suku kata. Ini tidak termasuk karena berlebih. 10 kata dan 16 suku kata. Ini juga berlebih. 3 kata dan 10 suku kata. Ini termasuk di suku katanya, sehingga dapat beri nilai 1. Dan yang terakhir, mengerat biji mataku, 2 kata dan 8 suku kata, sehingga pada 8 suku kata ini masuk, bisa dengan nilai 1. Baiklah, kita lanjut ke bait, pola bait. Nah, ini kita mulai ke jumlah bait. Apakah dalam jumlah bait ini, dalam puisi bebas ini, mendapatkan inspirasi dari puisi-puisi yang sudah ada? Kita lihat di bait pertama, itu ada 4 larik, yang mana jumlah baitnya itu ada 4 bait, tapi kita fokuskan ke bait pertama. Itu menggunakan 4 larik, dan pada bait pertama itu termasuk kuatrin, inspirasinya dan pantun, sehingga diberi nilai 1. Dan pada bait kedua itu 5 larik, termasuk ke jenis puisi queen, sehingga diberi nilai 1 juga. Bait ketiga itu 4 larik dan masuk ke kuatrin atau pantun, sehingga dapat diberi nilai 1 juga. Dan yang terakhir, mengerat biji mataku, itu 1 larik dan masuk ke peribahasa dan dapat diberi nilai 1 juga. Sehingga nilai atau skor pola bait dalam jumlah bait adalah 4. Kita masuk ke koheren, apakah saling berhubungan antara bait per bait dari isinya. Jaringan urat syaraf yang kau arsir di sekujur tubuh dengan halus tanganmu. Sudut matamu sekalipun tampak berkabut terasa api, mencairkan darahku yang beku. Bagi dinding kelam, ya, saling berkaitan. Oh, dusta yang mengambang di hati, alangkah racun bagai kata-kata berbunga, mekar risahku baju dan celana, syarat bon utang juga alamat terlupa. Tak ku tahu maut belayar di situ. Tadi masih koheren, memulas langit dengan warna lifting aneh, dan di lantai ini di ruangan yang syarat dengan musik, cahaya tampak berlintas mengerat biji mataku. Dan ini masuk juga.